Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rifka Nur Amalia, mahasiswa UIN 1 Tulungagung dari Prodi PGMI dengan NIM 1860205221073. Saya membuat video ini guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengertian dan konsep-konsep kurikulum. Dapat dilihat dalam PowerPoint, kita akan membahas mulai dari pengertian kurikulum, konsep kurikulum, dan pembahasan dari konsep-konsep kurikulum tersebut. Oke, kita mulai dengan pengertian dari kurikulum. Dapat diketahui, terdapat banyak sekali para ahli di bidang kurikulum yang mendefinisikan mengenai pengertian dari kurikulum. Namun, yang kita bahas kali ini adalah pengertian dari 3 tokoh para ahli saja, yaitu 1 Robert Essays, 2 Seller and Miller, 3 Taylor. 1. Menurut Robert Essays, kurikulum adalah suatu arena pertandingan atau tempat bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai pemberian gelar atau ijazah. 2. Menurut Seller and Miller, kurikulum didefinisikan menjadi rangkaian interaksi sadar yang bersifat eksplisit atau implisit yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan. Sedangkan menurut Taylor, kurikulum adalah seluruh pengalaman yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum dapat dilihat dalam slide. Konsep kurikulum terbagi menjadi 3. 1. Kurikulum sebagai ide. 2. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. 3. Kurikulum sebagai hasil. Selanjutnya, kita akan masuk dalam slide pembahasan konsep 1, yaitu konsep kurikulum sebagai ide. 1. Bersifat dinamis. Maksud dari kata dinamis di sini adalah kurikulum akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Hanya ada dalam pemikiran seorang yang terlibat dalam proses pendidikan, misalnya kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. 3. Dipilih dalam pertemuan konsultatif dan berdasarkan tingkat pengambilan keputusan yang tertinggi. Di Indonesia, pengambilan keputusan yang tertinggi adalah Menteri Pendidikan Nasional. Beliau juga sebagai penentu kebijakan kurikulum yang berlaku secara nasional. Mengingat pengaruhnya yang begitu kuat dan besar, serta pemilikan kedudukan yang sangat strategis, maka tim pengembangan kurikulum biasanya akan mengacu pada ide atau konsep kurikulum menurut menteri tersebut. Pembahasan konsep kedua, yaitu kurikulum sebagai rencana pelajaran. Kurikulum sebagai rencana pelajaran itu 1. Biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. 2. Merupakan bentuk realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. 3. Wujudnya bisa dilihat, mudah dibaca dan dianalisis. 4. Mengacu pada perencanaan yang sistematis tentang bagaimana, apa, kapan proses pendidikan itu berjalan. Lanjut, pembahasan konsep ketiga, yaitu konsep kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil itu 1. Ditunjukkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari kurikulum. 2. Kurikulum berfungsi untuk memperbaiki, menyempurnakan, atau mengganti kurikulum dalam dimensi sebagai rencana. Kurikulum sebagai hasil juga merupakan kelanjutan dipengaruhi oleh kurikulum kegiatan dan kurikulum sebagai ide. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam isi materi yang saya bahas. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.